bulan Dzulhijjah segera menjelang. Takbir, tahmid, dan tahlil terus berkumandang. Segera tabuh genderang perang, 10 hari puasa kita harus menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, pemirsa YouTube Budiman, kita bertemu lagi dengan Isyadiah dalam channel Isyadiah Matapa yang kali ini akan membahas tentang fadilat atau keutamaan 10 hari puasa di bulan Dzulhijjah. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Tepatnya adalah pada tanggal 22 Juni, hari Rabu yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, pemirsa YouTube Budiman, Allah memilih 3 bulan di dalam 1 tahun yang Allah muliakan, karena di dalamnya terdapat 10 hari yang dimuliakan. Bulan apa sajakah itu? Oke, sebelum lanjut, tolong bagi pemirsa yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki Anda bertambah, ilmu tambah berkah, dan amal berlimpah. Nah, selanjutnya silahkan Anda tonton tayangan video-video kami, lalu like, dan jika Anda berkenan, tolong di-share, dibagikan kepada kawan, famili, handai tolan. Semoga hal kecil ini menjadi cahaya kebaikan bagi kita bersama, karena kita sama-sama berbagi ilmu, memberikan jalan orang kebaikan. Mari kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Terima kasih. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, kita lanjutkan kepada pembahasan 3 bulan yang dimuliakan Allah, yang di dalamnya ada 10 hari yang dimuliakan. Yang pertama adalah bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan ada 10 hari yang dimuliakan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada keutamaan Lailatul Qadar. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kita berpuasa di bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah diistimewakan? Karena di dalamnya ada kurban, ada haji, ada talbiyah, dan ada hari Arafah dan juga hari Tarwiyah. Kemudian yang terakhir adalah bulan Muharram. Bulan Muharram dimuliakan di awalnya, yaitu 10 hari bulan Muharram. Kenapa dimuliakan? Karena di dalam bulan Muharram itu terdapat keberkahan hari Asyura. Dan kita disunnahkan untuk berpuasa 2 hari, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 9 namanya puasa Tasu'a dan tanggal 10 adalah puasa Asyura. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, kita kembali pada pembahasan tentang fadilat atau keutamaan puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan pembahasan di dalam kitab Durratun Nasihin jilid 2
pada terjemahan halaman 624. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama man shama hadhil ayyam akramahullahu bi asyrati asya. Sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari-hari ini, yaitu yang dimaksud adalah berpuasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memuliakan orang yang berpuasa itu dengan 10 perkara. Apa 10 perkara itu? Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah al-barakati fi umrihi, diberkahi umurnya. Yang kedua, wa ziyadati fi malihi, ditambah hartanya. Yang ketiga, wal hibdi fi iyalihi, terpelihara keluarganya. Wat takfiri li sayyiatihi, dihapuskan segala kesalahannya atau dosa-dosanya. Yang kelima, wat tad'ifi li hasanatihi, dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Yang ketujuh, wat tashili li sakarati mautihi, dimudahkan saat sakaratul maut. Kemudian yang kedelapan adalah waddiyai lizulumati qabrihi, dan diterangi kuburnya. Kemudian yang kedelapan adalah wat tasqili limizanihi, diberatkan timbangan amal-amal kebajikannya. Kesembilan, wan najati min darakatihi, selamat dari segala keruntuhan atau bala yang akan menimpa. Dan yang terakhir adalah wassa'udi ala darajatihi, ditingkatkan derajatnya. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, itulah 10 perkara yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan puasa selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang berbunyi, warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayya'buda fiha min ashrin Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk disembah melainkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Shaumu kulli yaumin minha syiyama sanah. Puasa tiap-tiap hari di hari Dzulhijjah sama dengan puasa setahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan mendirikan sholat di tiap malam-malamnya qiyama lailatul qadar, seperti mendirikan sholat pada malam qadar atau malam lailatul qadar. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, luar biasa. Jadi bagi orang yang melakukan puasa di awal bulan Dzulhijjah, maka pahalanya adalah setiap puasanya sama dengan puasa setahun. Lalu setiap sembahyangnya di malam hari sama dengan sholat Lailatul Qadar. Luar biasa. Mumpung hayat masih dikandung badan, jangan tunda-tunda lagi. Niatkan mulai sekarang, persiapkan kesehatan, semoga Allah memberikan kelapangan dan kemudahan dalam melakukan puasa di bulan Dzulhijjah ini. Karena sungguh sangat sayang untuk ditinggalkan atau dilupakan. Karena belum tentu tahun depan kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah lagi. Betul? Pasti betul. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, seandainya karena faktor pekerjaan, kesehatan atau kelapangan kita tidak bisa melakukan puasa selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, maka satu yang perlu diingat, jangan tinggalkan puasa Arafah, yaitu puasa pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Karena menurut khabar, wa fil khabar man shoma yauma Arafah min Dzulhijjah kataballahu ta'ala lahu syiyama sittina sanah wa katabahu Allahu minal qanitin. Dan menurut sebuah kabar, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan menulis baginya pahala sebanyak 60 tahun berpuasa
dan dia dicatat ke dalam golongan orang-orang yang khusyuk. Satu saja hadirin, insya Allah sanggup ya. Mulai sekarang kita tekadkan, kita niatkan untuk berpuasa. Kalau tidak bisa 10, ya cukup satu ini jangan ditinggalkan. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, untuk mensupport diri kita agar mau dan bisa berpuasa di awal bulan Zulhijjah ini. Kenapa saya katakan mau dan bisa? Karena kadang-kadang ada yang mau berpuasa tapi fisiknya tidak memungkinkan. Mungkin dia sakit atau tua atau ada pekerjaan yang menghalanginya dan sebagainya. Ada yang bisa tapi tidak mau. Nah ini maka untuk mensupport agar kita mau dan bisa berpuasa di awal bulan Zulhijjah ini, maka tolong dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah." Hari ketika Allah mengampuni Adam alaihissalam ialah hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, pada hari pertama bulan Dzulhijjah, ghafarallahu lahu kullu dzambin. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan yang kedua, wal yaumus tsani, pada hari kedua, istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Allah mengijabah doa Nabi Yunus alaihi salam, fa akhrajahu min batnil hut, dan beliau dikeluarkan dari perut ikan. Man shoma dzalikal yaum, dan barang siapa yang berpuasa pada hari itu, hari kedua bulan Zulhijjah, kana kaman abadallahu ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata ain. Maka ia seperti orang yang beribadat kepada Allah selama 1 tahun yang dalam ibadahnya tidak ada celah selirikan mata pun. Lalu wal yaumus salis, pada hari ketiga, alladzi istijaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam. Allah telah memperkenankan doa Nabi Zakaria alaihi salam pada hari ketiga bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum, dan barang siapa yang berpuasa pada hari ketiga bulan Dzulhijjah, istajaballahu du'a'ah. Allah akan mengijabah, memperkenankan doa orang yang berpuasa di hari ketiga itu. Wal yaumur rabi', dan hari keempat, al yaumul ladzi ulida fihi Isa alaihi salam. Hari keempat bulan Dzulhijjah adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari keempat di bulan Dzulhijjah, nafallahu anhu, Allah akan menghilangkan darinya al-ba'sa wal faqr, kesusahan dan kefakiran. Fakana yaumal qiyamati ma'as safaratil bararatil kiram. Lalu pada hari kiamat dia akan berada bersama para perutusan orang-orang yang baik lagi terhormat. Selanjutnya wal yaumul khamis, pada hari kelima, al yaumul ladzi ulida fihi Musa alaihi salam. Hari kelima bulan Zulhijjah adalah hari lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, dan barang siapa yang berpuasa pada hari kelima bulan Zulhijjah, maka bari aminan nifaqi au min adab. Allah akan menyelamatkan dia dari kemunafikan atau azab kubur. Selanjutnya wal yaumus sadis, al-yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair. Dan hari ke-6 ialah hari dibukakannya kebaikan-kebaikan oleh Allah Ta'ala untuk nabi-nabinya. Man shamahu, dan barang siapa yang berpuasa pada hari itu, yanzurullahu ilaihi, Allah akan memandangnya dengan pandangan birrahmah, dengan pandangan rahmat. Fala yu'adzabu ba'dahu abada, dan dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Selanjutnya, wal yaumus sabi', pada hari ke-7, al yaumul ladzi yuqlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta ta'diya ayyamul 'ashr.
Dan pada hari ketujuh ialah hari ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam dan tidak akan dibuka sampai lewat hari ke-10 tersebut. Man shamahu, dan barang siapa yang berpuasa pada hari ketujuh tersebut, aghlaqallahu anhu salasina baban minal usr. Allah akan menutup kepadanya 30 pintu-pintu kesusahan, wa fatahalahu salasina baban minal yusr. Dan Allah akan membuka 30 pintu-pintu kebaikan bagi orang yang berpuasa di hari ketujuh bulan Dzulhijjah. Dan selanjutnya, wal yaumuz samin, pada hari ke-8, al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Hari tersebut disebut hari tarwiyah. Man shamahu, dan barang siapa berpuasa pada hari tarwiyah tersebut, u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Allah akan memberinya pahala yang tidak diketahuinya selain Allah Ta'ala. Selanjutnya wal yaumut tasi. Selanjutnya adalah hari ke-9. Alladzi yaumu Arafah. Hari itu disebut dengan hari Arafah. Man shamahu, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, kana kafaratan lisanatin madiyah, maka puasanya itu menjadi penebus dosa-dosanya setahun yang telah lewat. Wasanatin mustaqbilah, dan setahun yang akan datang. Wahwal yaumul ladzi unzila fihi, dan pada hari itu diturunkan surah atau ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan pada hari Arafah itu diturunkan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan terakhir adalah wal yaumul ashir, dan hari ke-10 yaitu huwa yaumul adha, itu adalah hari raya Idul Adha. Pada hari ke-10 disebut dengan hari raya Idul Adha. Di hari raya ini kita boleh memulai untuk berkurban sampai 3 hari selanjutnya. Dikatakan bahwa man qarraba qurbanan fihi fabi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalih. Barang siapa yang menyembelih satu kurban pada hari itu, maka dengan tetesan darahnya yang pertama Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Waman at'ama fihi mu'minan, dan barang siapa yang memberi makan pada hari itu kepada seorang mukmin, au tasaddaqa fihi bisadaqatin, atau bersedekah di waktu itu dengan sedekah, ba'asahullahu ta'ala, Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat. Ba'asallahu Ta'ala yaumal qiyamah aminan wa yakunu mizanuhu, dan menjadikan timbangannya asqala min jabalin Uhud, lebih berat seberat timbangan gunung Uhud. Masya Allah. Dari mulai sekarang niatkan untuk bisa berkurban. Karena kita sebagai orang yang memang sudah bisa makan sehari 3 kali, itu sudah ada keharusan untuk berkurban, memberikan kesenangan kepada saudara-saudara kita yang memang selama ini mungkin hanya bisa makan 1 kali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Bulan Dzulhijjah segera menjelang. Takbir, tahmid, dan tahlil terus berkumandang. Segera tabuh genderang perang, 10 hari puasa kita harus menang. Siapkan pendidikan dini agar perhatian tidak terbagi. Cukup sampai di sini, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa YouTube Budiman, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam episode tentang berkurban atau fadilat keutamaan dalam berkurban. Namun sebelum lanjut, tolong yang baru bergabung subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe 1 kali saja. Bayangkan Anda hanya 1 kali subscribe, namun mendapat kebaikan yang banyak apabila Anda share video ini kepada teman-teman, sanak saudara, handai taulan, karib kerabat. Dan semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Dan tolong setelah menonton video kami, beri kami ide yang konstruktif agar kami dapat lebih produktif dan kreatif. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, kembali ke materi. Kali ini kita akan sama-sama share ilmu dalam pembacaan kitab Durratun Nasihin jilid 2 halaman 661 terjemahan dan seterusnya tentang fadilat atau keutamaan dalam berkurban. Di mana kitab Durratun Nasihin ini adalah karangan dari Sayyid Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, ulama abad ke-13 Hijriah yang juga terkenal dengan nama Utsman Al-Khawbawi. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, dalam berkurban ini kita mengambil dasar dari surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli lirabbika, dan bersembahyanglah, salatlah karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan orang-orang yang membenci kamu, hai Muhammad, merekalah yang terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, dari surah Al-Kautsar tadi ada 3 kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama adalah Al-Kautsar, kedua tentang berkurban, ketiga tentang Al-Abtar. Namun pada saat ini yang pertama tentang Al-Kautsar tidak kita bahas karena banyak sekali definisi tentang Al-Kautsar. Insya Allah di lain waktu akan kita bahas. Demikian juga tentang Abtar. Dan saat ini kita khususkan pembahasan tentang berkurban berdasarkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Man kana lahu sa'atun falam yudah. Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Maka mati sajalah ia. Kalau bisa sebagai Yahudi atau juga sebagai Nasrani. Dan menurut satu riwayat, wa fi riwayah, man kana lahu sa'atun falam yudah. Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat-tempat sholat kita. Maka dapat disimpulkan bahwa berkurban itu wajib dan wajib bagi orang yang berkemampuan. Orang yang mempunyai kelebihan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, mulai sekarang kita niatkan untuk berkorban. Semoga Allah membukakan pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan sebagai bukti kita untuk memenuhi seruan Tuhan. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, untuk mensupport kita agar mau dan bisa melakukan kurban yang insya Allah akan kita lakukan mulai dari
hari raya Idul Adha sampai 3 hari sesudahnya, yaitu hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Maka mari kita dengarkan fadilat atau keutamaan-keutamaan dalam berkurban sebagaimana diriwayatkan dari hadis Ali radhiyallahu an yang berbunyi wa an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati, barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli binatang kurban, kana lahu bikulli khatwatin asyru hasanah, maka dari setiap langkahnya dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Wa muhi anhu asyru sayyi'at, dan dihapuskan daripadanya 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkatlah dia 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan, dan apabila dia berbicara ketika membeli kurban tersebut, maka pembicaraannya adalah merupakan tasbih. Wa idza tarahaha 'alal ardi, dan apabila binatang korban itu telah direbahkan di atas tanah, yuridu zabhaha, dan ia akan menyembelihnya, istaghfarallahu kullu khalqin, beristighfarlah setiap makhluk, min maudhi'iha, dari sejak tempat penyembelihan, ilal ardis sabi'ah, sampai dengan bumi yang ke-7. Masya Allah, mereka semua memohonkan ampun kepada orang yang berkorban ini. Sebentar dulu. 1, 2, 3. Wa idza ahraqa damaha, dan apabila darahnya dialirkan, khalaqallahu bikulli qatratin min damiha asyaratan minal malaikah, maka dari setiap tetes darahnya Allah menciptakan 10 orang malaikat, yastaghfiruna lahu, yang memohonkan ampunan baginya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa idza qasama lahmaha, dan apabila dagingnya dia bagi-bagikan, kana lahu bikulli luqmatin, maka dari setiap kerat yang dia bagikan, dia akan mendapatkan pahala mislu itqi raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala membebaskan seorang wanita sahaya dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, adapun fadilah yang kedua, keutamaan yang kedua dari berkurban adalah bahwa hewan-hewan kurban itu akan menjadi kendaraan-kendaraan nanti kita di surga insya Allah, dan juga menjadi benteng dari mara bahaya di hari kiamat. Sebagaimana yang disampaikan dari Wahab bin Munabbih, bahwasanya wa an Wahbi bin Munabbih annahu qol, dari Wahab bin Munabbih bahwa dia mengatakan, inna Daud alaihi salatu wassalam, dari Nabi Daud alaihi salam berkata, qala ilahi ma sawabu man duhan min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, wahai Tuhanku, apakah pahala bagi orang yang berkorban dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, Allah berfirman, sawabuhu an u'tiyahu bikulli asyratin ala jasadih, pahalanya ialah an u'tiyahu bikulli sya'ratin, akan aku beri dari tiap-tiap rambut yang ada ala jasadi, yang ada pada jasad korban itu, asyra hasanatin, 10 kebaikan, wa amhuwa anhu asyra sayyiat, dan aku hapuskan 10 keburukan, wa arfa'alahu asyra darajat, dan aku angkat dia dengan 10 derajat, wa bikulli sya'ratin, dan dari setiap rambutnya, qasrun fil jannah, orang yang berkurban itu akan mendapatkan sebuah gedung di surga, wa jariyatun minal huril ain, dan akan mendapatkan seorang istri dari golongan bidadari, wa markabun min zawatil ajnihati, dan sebuah kendaraan yang bersayap, khatwuha maddul basri, dan langkahnya sepanjang penglihatan, yarkabuha ahlul jannah,
yang menjadi kendaraan bagi penghuni surga. Fayatiru biha haitsu yasha, dan yang akan membawa mereka kemana saja mereka kehendaki. Amma alimta ya Daud, tidakkah kamu tahu wahai Daud, annadh-dhahaya, bahwa korban-korban mereka itu hiyal madhaya, menjadi kendaraan-kendaraan. Wa tarfa'ul balaya, dan menghapuskan segala mara bahaya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, adapun fadilah yang ketiga dalam berkurban adalah bahwa kurban-kurban yang kita lakukan itu akan menjadi benteng dari keburukan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ketahuilah innal udhiyati minal a'malil munjiyah, bahwa korban-korban yang kita lakukan itu adalah termasuk amal-amal penyelamat. Tunji sahibaha, yang menyelamatkan pelakunya min syarrid dunya wal akhirah, dari keburukan dunia dan akhirat. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, dapatlah kita simpulkan bahwa berkurban itu wajib dan wajib hukumnya yang kita lakukan atau kita laksanakan pada hari raya Idul Adha sampai 3 hari sesudahnya, yaitu pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Hijriyah. Bagi yang mampu itu maka biasa. Tapi bagaimana dengan orang yang fakir? Bahkan pada satu riwayat dinyatakan orang fakir pun wajib berkurban. Sebagaimana yang terdapat dalam potongan hadis yang berbunyi, wa man kana faqiran, dan bagi orang-orang yang fakir, fawajadal mala fi ayyamil udhiyati, apabila dia mendapatkan harta yang lebih pada hari-hari diwajibkannya berkurban, tajibu alaihil udhiyah, baginya wajib berkurban. Wa man kana ghaniyan, dan apabila orang-orang kaya, fatalifa maluhu fi ayyamil udhiyah, apabila hartanya rusak pada hari-hari diwajibkannya berkurban, saqatat anhul udhiyah, maka gugurlah kewajiban baginya untuk berkurban. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, dari keterangan hadis yang saya bacakan tadi, jelaslah bahwa orang yang fakir saja wajib berkurban apabila pada hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, artinya 4 hari ini dia mendapatkan kelebihan harta. Ilustrasinya begini, mungkin pada hari raya Idul Adha itu ada seorang hartawan yang dermawan menyumbangkan hartanya kepada si fakir A sejumlah uang 3 juta. 3 juta ini cukup untuk membeli seekor kambing yang harganya 2,5 juta. Maka si fakir ini wajib berkorban. Lalu bagaimana dengan si kaya tadi? Nah, si kaya tadi ini mungkin sebelum hari raya Idul Adha dan 3 hari sebelumnya dia masih kaya. Tiba-tiba di hari raya mungkin dia, na'udzubillah min zalik, rumahnya terbakar, habislah hartanya, maka dia saqatat anhu, mereka terputus untuk berkurban. Tidak ada kewajiban bagi si kaya ini untuk berkurban karena hartanya telah hilang, telah rusak. Nah, dari analog ini hati-hati bagi para pegawai yang sebentar lagi akan menerima sertifikasi. Berarti pada hari raya yang diwajibkan untuk kita berkurban, halo, hai penerima sertifikasi, wajib bagi Anda untuk berkurban. Maka siapa takut berkurban? Ayo berkurban. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang lebih dan baik itu hanya milik Allah semata. Yang kurang, cacat dan hilap, sayalah tempatnya, karena al-insan mahallil khata' wan nisyan. Karena saya bukanlah pembicara ulung, saya hanya seorang pemulung
yang merakit kata berdasarkan hadis dan wahyu dari Allah yang Maha Penolong. Yang penting saya tidak bohong. Sebagai penutup, dengarlah syair agama yang saya sampaikan. Mari segera kita berkurban sebagai bakti hamba beriman. Jangan jadikan korban sebagai beban, karena kurban adalah kewajiban. Sambal petek dimakan rame-rame. Salah kate, maafin ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi terakhir W.S. Rendra sesaat sebelum beliau wafat. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya. Bahwa rumahku adalah titipannya. Bahwa hartaku adalah titipannya. Bahwa putra dan putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan semuanya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku terasa berat ketika titipannya itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu musibah. Kusebut itu ujian. Kusebut itu petaka. Kusebut itu apa saja. Untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta. Aku ingin lebih banyak mobil. Aku ingin lebih banyak rumah. Aku ingin lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit. Kutolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku. Dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Kuperlakukan dia seperti mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Duh Tuhan. Padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk-Mu ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan. Mulai hari ini, ajari aku menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan menjadi bijaksana, mau menuruti kehendak-Mu ya Allah.
Sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerah-Nya. Ternyata hidup ini terasa sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepada-Nya. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia, optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tidak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa. Tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik, kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat itu sulit. Bila kita tidak dapat menjalani jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bukan karena hari ini indah, kita menjadi bahagia. Tetapi karena kita bahagia, semua menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan menjadi tidak terasa. Bukan karena mudah kita menjadi bisa. Tetapi karena kita yakin bisa, maka semua terasa mudah. Bukan karena semua baik, kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, semua menjadi baik kepada kita. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak bisa menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang bisa dilalui orang. Bila kita tidak bisa menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekeliling kita. Bukan karena kita bahagia, hari ini menjadi indah. Terbalik ya. Menurang balik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat dia menjadi sulit. Terpolilit. Bukan karena semua baik kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, semua menjadi baik. Kan
Ngapa hilang? Astagfirullah. Ada Ibu Picik. Itu Picik. Bukan itu aja, itu Ibu senang ujungnya itu. Ini bagus yang bukan-bukan ini aja lah, ulang di situ lah. Puisi Idul Adha karya Amir Mahmud NS. Kusimak senyap seputar Ka'bah. Anak-anakku, bertakbirlah. Dalam lipat ganda syahdu, jangan batasi gerak bibirmu. Menderas ayat tak berbilang. Menerima kenyataan untuk mencukupkan. Sholat di rumah saja, seperti pada Idul Fitri lalu. Lamanian corona kerasan, menjajah kemerdekaan, memporak-porandakan tatanan. Pada lebaran haji ini, tak kuserahkan sunnah hewan kurban. Ku ganti dengan melipatkan zikir, menderas doa tolak bala. Kegembiraan ibadah bersua keprihatinan. Tiap hari kita simak berita kematian. Detik demi detik hidup berjalan berteman keniscayaan. Anak-anakku, lihatlah senyap seputar Ka'bah. Lenggang tawaf dalam formal aturan. Ruang longgar mengemas keanihan. Protokol pun menjadi rukun peribadatan. Tak ada jamaah mengepung multazam tanpa kerumunan di makam Ibrahim. Lengang pula hijir Ismail. Hajar Aswad bebas ciuman. Bersyukurlah kalian, anak-anakku, bisa sampai ke hari ini menjadi penyaksi keprihatinan Idul Adha dengan gairah yang sama dalam atmosfer yang tidak biasa. Makin kita rindui sesilam keindahan silaturahim yang tak terbatas tirai. Dengan masker yang berkuasa dan jabat tangan yang harus ditunda. Makin kita rindui sesilam kehangatan. Entah kapan kembali. Dan masih sempatkah kita menemuinya? Sebuah karya Amir Mahmud NS yang berjudul Yang Ku Ingin Memeluk Udara Masjid. Yang ku ingini memeluk udara masjid, menggenapkan
takbir, tahmid, tasbih untuk lebaran haji yang sempurna. Merayakannya di rongga dada, memuliakannya di duha yang bercahaya. Yang kubayangkan menderas takbir dalam gemeremang syahdu penuh cinta. Dalam kumpulan hangat silaturrahim. Dalam pancar wajah-wajah jernih bahagia. Bertukar doa keselamatan semesta. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kulakukan tetap menderas takbir. Walau di langit kanvas yang berbeda, tak pernah berubah dalam sikap doa. Zikir tetap tersampaikan dengan takzim yang sama. Bahkan kulipatkan sebagai ikhtiar tangis memohon agar kita selamat dari virus corona. Yang ku basahi tetaplah sajadah cinta dalam luap simbah tangis doa. Mengikut yakin jejak para nabi yang tak sesederhana kisah sejarah memateri ikhlas. Simpuhku dalam istiqamah ikhtiar menghadirkan Ibrahim dan Ismail sebagai buku kehidupan. Mantan Rais Am PBNU Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus memberikan sebuah karyanya berupa puisi untuk menyambut Idul Adha yang berjudul Kurban. Kurban. Di sana barangkali Ibrahim, Hajar, dan Ismail pun mengawasi lautan kafan kepasrahan. Berputar-putar mengitari titik bumi. Allahu Akbar. Meluap-luap di pelataran suci. Mencoba menyapu sampai dalam diri selama ini. Allahu Akbar. Menderas arus berkejar-kejaran, putar balik antara bukit Sofa dan Marwah. Meyakinkan diri akan penerimaan sebelum tumpah menutup padang Arafah yang ramah. Allahu Akbar. Meluber ke Musdalifah, membanjiri Mina yang menyerah. Allahu Akbar.
lalu balik melimpah mengenangi Ka'bah dan menyatu dengan mata air Zam-Zam yang pemurah. Allahu Akbar. Di sini pun kerelaan Ibrahim, kepatuhan Hajar, dan kepasrahan Ismail menguji kesayangan yang dikurbankan. Bismillahi Allahu Akbar. Relakah sepenuh hati? Relakah? Relakan sepenuh hati. Relakan. Bismillahi Allahu Akbar. Kurelakan permataku semata wayang. Bismillahi Allahu Akbar. Adakah yang lebih tersayang melebihi putra tersayang? Adakah yang lebih berharga melebihi nyawa kecuali kasihnya yang menanti di batas ketulusan? Hari ini pun agaknya hingga kapanpun kurban tetap tak seberapa, takbir tak seberapa, tahmid tak seberapa. Tapi terimalah Tuhan. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahil hamd. Puisi Idul Adha karya Farasda Khuzai. Dia melihat dalam mimpi menyembelih anak sendiri. Hadirkan kurban kehadirat ilahi. Tiada resah, tiada kesah sama sekali. Hanya ikhlas di hati. Inilah kisah pengorbanan. Belati hampir membelah tenggorokan. Jikalau bukan karena iman, kisah ini hanyalah sebuah dongengan. Kini kisahkan pada mentari, rembulan, kemintang berseri. Katakan pada langit tak bertepi, bumi dengan segala benda mati. Ceritakan pada semua yang memiliki hati. Cinta bukan sekedar kata-kata. Ia berkelindan dengan amal nyata. Memang Tuhan tidak butuh selainnya. Tapi bukankah sering cinta bercampur dusta? Madu dibalas tuba. Sayang dianggap murka. Tidakkah bukti adalah niscaya?
Maka berkorbanlah sang sahabat atas dasar cinta dan rahmat. Hingga abadilah sampai kiamat. Segala rindu yang tertambat kepada Tuhan Ibrahim, Musa dan Isa, kepada Tuhan Muhammad Mustafa. Kepadanya kami meminta. Ajarkan kami segala makna pengorbanan, bukan menyembelih kurban. Segala arti keikhlasan, bukan meminta imbalan. Segala maksud keimanan, bukan sekedar ikut-ikutan. Lalu dekaplah jiwa kami. Teguhkan raga-raga kami. Terangi akal-akal kami. Kami pasrah. Kau ambil kembali seluruh yang telah kau beri. Sebagaimana Ibrahim sang nabi relakan Ismail disembelih mati.